rumusan teori ekonomi. Oke. Suatu negeri akan maju, berkembang itu kalau ada pembangunan. Yes. Baik itu sarana, prasarana, infrastruktur dan lain-lain. Yeah. Untuk kegiatan budaya perekonomian. Yeah. PIK 2 ini kalau dikaji dengan baik, itu bagus. Tapi setelah membaca, mengetahui berita-berita dan sebagainya, ternyata banyak kesalahan, kekurangan sana sini, prosedur yang dijalankan tidak semestinya, bahkan merugikan rakyat. Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten, masyarakat Banten terjolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah supaya dikaji ulang bagaimana caranya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki karena itu milik wilayah tanah Kesultanan Banten dan rakyat Banten juga. Sewa mereka. Seperti Jogja, hanya boleh disewa, tidak boleh dimiliki. Itu yang benar. Pak Sultan kan wilayah PIK 2 itu dia membentang di sepanjang Pantura Banten nih, dari Tangerang sampai ke Serang. Kalau wilayahnya dari Kerajaan Banten sendiri sebetulnya sampai di mana Pak luasnya? Sampai Bandara Soekarno-Hatta itu di Tanah Banten. Artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan PIK 2 itu sudah melanggar ya Pak? Karena seharusnya dia koordinasi dulu dengan Kerajaan Banten. Oke. Sejauh ini ada koordinasi nggak Pak? Tidak. Selama ini kita di Dewan. Oke. Saya nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan. Negosiasi dengan siapa? Tapi yang jelas ada kesalahan di pemerintah daerah. Oke. Harusnya koordinasi, konsultasi dengan saya sebagai Raja Banten. Ya kan mereka selama ini sebenarnya sudah tidak menganggap, tidak menghargai Bapak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan beraudiensi dengan Pemda Banten kah? Atau mungkin akan langsung ketemu dengan Pak Prabowo misalnya, atau gimana Pak? Ya sudah pasti baik dengan Pak Prabowo sebagai Presiden maupun dengan Pemprov Banten. Jadi harus kita ada koordinasi. Dan saya akan undang nanti beliau. Kepada Presiden pun akan saya undang. Terlepas nanti aturannya bahwa kami yang datang sana, diaturnya atau beliau sendiri datang sini, ya silakan. Pak tadi inisiatif itu dari kami. Iya, Pak tadi juga menarik kalau misalnya ini tidak dihentikan, ya saya tidak tanggung jawab. Nah kalimat itu menarik. Maksudnya apa ya Pak? Oh iya, konsekuensi. Oh konsekuensi, oke. Karena leluhur bermain. Ya. Oke. Apa yang bermain kan leluhur. Leluhur. Nah kalau sudah leluhur bermain apa yang akan terjadi Pak kira-kira? Banyak sekali. Oke. Pak kan sudah banyak nih warga Banten yang tanahnya sudah dibebaskan dengan harga yang tidak pantas lah gitu ya, dan juga yang tanahnya sudah diuruk, bahkan masuk tambaknya, sawahnya. Nah terhadap mereka yang sudah mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai Raja Banten? Saya usulkan supaya di-adjust. Oke. Ya, artinya mengimbangi harga yang sebenarnya di pasaran. Kalaupun di bawah itu tidak terlalu jauh. Jangan disesarakan orang. Karena leluhur saya menyampaikan bahwa suatu saat nanti kamu jadi sultan, rakyat sekarang sedang menikmati tanah-tanah dari Kesultanan Banten. Kalau mereka harus direlokasi, ganti untung lebih baik. Artinya apa ganti untung? Siapapun penggarap, atau penyewa, atau pemilik, berikan nilai yang lebih besar daripada nilai pasaran itu. Nah, Pak kan kita tahu ini pengembang PIK 2 itu tentu semena-mena. Bahkan Bapak pun tidak dihargai gitu, tidak dikoordinasikan. Menurut Bapak apa yang sebaiknya dilakukan sih oleh Aguan terhadap untuk memperbaiki masalah ini gitu ya? Aguan harus datang ke masalah. Oke. Oh, Aguan harus datang ke sini. Harus mutlak. Ini kewibawaan, marwah. Betul. Jangan dilewati. Ya. Apa yang sedang terjadi? Kan dilewati kan begini akibatnya. Betul. Ada masalah. Kalau kita sama-sama duduk bareng-bareng dirumuskan dengan baik, seperti apa mekanismenya, prosedurnya dan lain-lain, kan baru ceritanya. Nah harapan Banten itu harus dibangun sebagai wisata religi. Oke. Kembali kepada peradaban. Sejarahnya adalah peradaban Islam di Banten. Oke. Itu yang harus ditonjolkan. Oke. Nah PIK 2 itu akan menjadi kawasan elit eksklusif. Harus nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Iya, wisata religi. Harus wisata religi. Oke. Harus dipertahankan ya Pak ya? Betul. Jadi itu yang harus dikembangkan.
penjara-penjara dari mulai Pantai Seribu segala macam itu ya, jaga lautan, pengen jaga lautan sampai ke Bojonegara dan lain-lain itu. Itu harus dipelihara, dikembangkan, direvitalisasi sesuai dengan peradaban Islam. Oke. Jadi memang konsep PIK membangun kawasan elit dengan harga yang sampai miliaran itu dan kemungkinan akan diisi orang asing itu nggak cocok dengan tanah Banten ya Pak ya. Nah harapan Bapak Pak terhadap masalah ini Pak? Semoga diperhatikan saran saya. Amin. Ya. Kalau mau maju mengembangkan sesuatu daerah harus belajar kulturnya dulu, Betul. historicalnya. Jangan semaunya membuat perencanaan yang keinginan mereka. Beda. Jakarta dengan Banten beda. Beda, oke. Macau beda, Singapura beda. Ini kawasan Islami. Baik Aceh, Banten, Padang itu kan Islami. Di Padang saja tidak boleh ada Indomaret. Iya betul Pak, betul. Jadi Banten juga harus mempertahankan ya. Berarti PIK 2 itu harus menjadi kawasan religi, bukan kawasan elit eksklusif, bukan. Berarti harus dibatalkan dong Pak. Ya itu bagaimana narasinya ya. Saya Bapak boleh disebutkan saya cuma namanya, Pak? bilang. Iya. Iya deh Pak Bambang, makasih Pak. Pak Raden Tubagus Bambang. Tubagus. Oh, Ratu Bagus Pisang Geni ya Pak ya. Bambang Pisang Geni. Surya Atmaja. Surya, ini bacaan lama. Dan ini wajah Bapak ya.